Episode 17. Saat masuk, maka terlihatlah olehku ramainya orang-orang yang menyalami Mas Yazid dan Dinda di atas pelaminan. Penuh sukacita sekali mereka. Berpose di depan kamera dengan ragam senyum dan gaya. Umi dan Abi pun terlihat begitu bangganya kala ikut berbincang dengan para tamu yang hadir. Entah apa yang mereka perbincangkan, aku tak mau peduli. Ku terobos lalu lalang para tamu yang keluar masuk rumah ini. Kakiku terus melangkah ke arah dapur yang ternyata sama ramainya oleh pembantu lepas yang disewa Umi untuk menyiapkan makanan bagi para tamu dan mencuci segala perkakas bekas pakai. Aku mencari sosok Bitin. Setelah bertanya ke sana kemari, ternyata wanita paruh baya itu sedang beristirahat di kamar. Tak enak badan kata mereka. Bi, kataku sembari mengetuk pintu kamarnya yang berada tak jauh dari dapur. Pintu dari kamar ukuran 4 kali 4 meter yang berada di pojok rumah ini akhirnya dibukakan oleh Bitin. Terlihat olehku raut lemahnya dengan dua helai koyo yang tertempel di samping kiri dan kanan jidat. Neng Mira, Bibi menatapku dengan tatapan iba. Perempuan itu seakan paham akan isi hati yang kini kurasa. Masuk Neng, tambahnya lagi. Aku pun mengiyakan. Masuk ke kamarnya yang rapi dan beraroma jeruk dari pewangi yang dia gantungkan di kipas angin tersebut. Duduk aku di tepi ranjang miliknya. Perasaan ini sedang kalut. Kurasa aku sedang butuh seorang kawan untuk bertukar pikiran. Bitin adalah orang yang tepat untuk ini. Bitin menutup pintu kamar dengan rapat dan tak lupa untuk mengunci. Perempuan yang mengenakan daster selutut dengan aroma minyak angin di sekujur tubuhnya itu pun duduk di sampingku. Ada apa, Neng? Kenapa enggak ke depan? Bitin bertanya dengan lembutnya. Pembantu yang sudah puluhan tahun mengabdi di rumah Mas Yazid ini langsung merangkul tubuhku. Tak tahan sudah rasanya. Aku langsung menghambur dalam pelukan Bitin. Memecah tangis yang sedari tadi coba untuk tak keluar. Bitin sigap mendekap dan mengusap kepala yang terbungkus oleh himar. Sentuhannya bagai seorang ibu yang begitu mencintai putrinya. Bi, apa yang harus kulakukan sekarang? Mas Yazid kini telah resmi menikahi Dinda. Perempuan itu akan segera tinggal bersama kami. Sesegukan diri ini, sebab oleh air mata pilu yang sempurna mengguratkan penderitaan dalam. Sabar, Neng. Ada Bibi di sini. Neng jangan sedih terus. Bibi mengusap air mataku. Jari jemari kasar nan keriputnya bergerak ke penjuru pipi. Apa bisa aku bertahan, Bi? Sampai kapan tapi? Kutatap Bitin dengan penuh resah dalam dada. Berharap akan pertolongannya meski ku tahu seorang Bitin tak akan bisa melakukan apapun kecuali penghiburan kecil seperti ini. Bitin terdiam sesaat. Tangannya kini berada di atas paha. Mata tua yang tampak mulai kusam itu menerawang, menatap jauh ke atas plafon sana. Kita berharap pada Allah agar masalah yang Neng Mira hadapi segera selesai. Cuma itu yang bisa Bibi katakan. Kupeluk kembali Bitin, berusaha mencari sebuah kehangatan dan kenyamanan demi mengusir rasa gundah ini. Betul-betul perih. Kukira semula bakal kuat menghadapi semua. Namun, ternyata aku belum sepenuhnya mampu untuk tegar. Bi, aku baru saja menjual semua perhiasan yang dulu diberikan oleh Mas Yazid dan Umi. Uangnya memang tak begitu banyak, tetapi semoga cukup untuk membuat usaha. Menurut Bibi, apakah aku cocok untuk membangun bisnis kue? Aku ingin mengikuti saran Bibi tempo lalu untuk membuat usaha agar jika sewaktu-waktu hal yang tak diinginkan terjadi, aku bisa mandiri dan tak perlu lagi takut kehilangan segalanya dari keluarga ini. Mulai aku berkisah, menceritakan tentang apa yang telah terjadi barusan. Bitin menatap dengan sebuah binar yang kira-kira bagai ungkapan bahagia atas tindakanku. Dengan serta-merta, tubuh tuanya yang lumayan berisi itu memelukku dengan erat. Bagus, Neng. Itu langkah yang tepat. Bibi senang mendengarkannya. Aku senang seketika. Merasa mendapat suntikan semangat serta dukungan dari orang lain meski dia hanyalah pembantu di rumah ini. Setidaknya, masih ada yang mau peduli dan memberikan dukungannya secara penuh padaku yang mulai memiliki sedikit rasa percaya diri. Terima kasih Big. Aku akan mulai usaha itu besok Bi. Mungkin di rumah depan pengerjaannya. Agar Umi tidak banyak protes dan bicara.
Jadi, bisa-bisa aku tak lagi membantu bibi secara maksimal di rumah ini. Tidak apa-apa kan Bi? Mendengar ucapanku, mata bibi malah semakin berbinar terang. Tidak masalah, Neng. Bibi malah senang. Coba dari dulu Neng Mira berinisiatif seperti ini. Bibi doakan agar usahanya lancar dan tidak ada hambatan. Terima kasih ya Bi. Harusnya memang dari dulu aku telah memikirkan untuk berbisnis. Aku terlalu terlena dan telah berlebihan menghambakan diri pada keluarga ini. Kukira Mas Yazid akan memberikan setia dan cintanya atas seluruh pengorbanan selama ini. Namun, nyatanya tidak. Ada rasa sesal yang mendalam saat aku mengucapkan kalimat-kalimat barusan. Sesak benar dada ini. Sakit. Mungkin ini memang sudah jalannya Neng. Kita selalu berpikir positif saja pada Allah. Semua pasti ada hikmah dan ganjaran baiknya. Sabar ya Neng. Bitin tersenyum dalam. Wajah bulat dengan guratan keriput di sana-sini itu begitu manis kala mengulas lengkungan di bibir. Tulus sekali Bitin. Beruntung aku punya dia di sini. Lumayan lama kami saling mengobrol hingga tak terasa ternyata sudah hampir 2 jam aku berada di dalam kamar ini. Saat tengah asyik bercerita akan rencana yang kubuat untuk bisnis kue tersebut, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Sontak, aku dan Bitin kaget. Kami kemudian saling berpandangan seakan tengah menebak siapa yang berada di luar sana. Biar bibi yang bukan Neng, kata Bitin sembari bangkit dari duduknya. Aku tiba-tiba saja merasa resah. Ada perasaan tak enak yang terbesit di dada. Jangan-jangan, mereka mencariku. Lihat Mirabi. Terdengar olehku suara Umi di depan sana. Sontak, aku bangkit dari ranjang Bitin dan berjalan menuju pintu. Mata Umi langsung menyambar ke arahku. Kemana saja kamu Mir? Dicariin dari tadi malah mekap di sini. Keras sekali suara Umi. Wanita yang memakai model kaftan sama dengan milikku itu terlihat marah. Dia memicingkan mata yang telah berhias dengan warna campuran merah muda dan gold tersebut. Maaf Mi, tadi aku nggak enak badan. Minta tolong Bitin untuk mijat punggung. Masuk angin ternyata. Aku beralasan. Kini membual bukanlah suatu yang salah kala jujur hanya akan membuat Umi murka. Dari tadi Yazid sibuk mencarimu. Seharusnya, di momen seperti ini kamu ada. Kenapa? Kamu nggak senang? Umi membelalak. Kami saling berhadapan di depan pintu kamar Bitin yang terbuka penuh ini. Nggak Mi, maaf. Aku menunduk. Seolah sedang merasa menyesal dan Bi padahal tidak sama sekali. Telah hilang respekku kepadanya. Ya sudah. Ayo keluar. Kumpul di ruang makan untuk santap siang dulu. Setelah itu kita berangkat ke hotel untuk persiapan resepsi Yazid dan Dinda. Kamu tolong layani dulu suamimu. Siapa tahu dia ingin makan dulu atau minta dibuatkan sesuatu. Umi lalu membalik badan. Perempuan berpakaian serba pink yang senada dengan busana milikku itu pergi meninggalkan kami. Kutatap Bitin dengan ekspresi yang malas. Pembantu tua itu hanya mengangguk, memberi kode agar aku menuruti kata-kata Umi. Ayo, kita keluar. Daripada masalahnya makin melebar, ujar Bitin sembari merangkulku. Gontai kakiku melangkah. Apa gunanya Dinda bila aku masih dicari oleh mereka? Keluarga gila, pikirku. Apa si Dinda hanya berfungsi sebagai pabrik anak sedang aku hamba sahaya yang harus melayani mereka? Geram juga rasanya. Namun, aku tidak boleh menunjukkan hal tersebut dalam kondisi begini. Biar saja, nanti akan ada waktunya untukku bertindak. Keadaan dapur sudah bersih dan tinggal beberapa orang saja yang tengah mengemaskan beberapa makanan. Aku tak singgah di sana, tetapi terus melangkah untuk menuju ruang makan. Ternyata, di sana sudah duduk dengan manis sang pengantin baru yang dikelilingi oleh anggota keluarga lainnya. Terlihat betapa lengketnya Dinda pada Mas Yazid. Perempuan itu terus menyandarkan diri di lengan suaminya sembari memainkan ponsel. Sedang Mas Yazid, lelaki itu terlihat sedang terdiam. Persis seperti tengah melamunkan sesuatu. Di hadapan Mas Yazid dan Dinda, ada sosok Aska yang sedang duduk di sebelah Umi. Pemuda itu tengah menyeruput minuman lewat gelas bening di tangan kanannya. Dia telah bertukar pakaian dengan kaos warna putih yang membuat sinar wajahnya semakin terpancar terang meski dilihat dari kejauhan. Cepat kualihkan pandangan. Tak elok jika terus-terusan melihat lelaki itu.
Mir, dari mana saja kamu? Tanya Abi yang tengah memangku Faras. Keduanya duduk di kepala meja, menghadap langsung ke arah kemunculanku. Sontak, semua orang menoleh. Seakan aku menjadi pusat perhatian mereka. Kikuk aku berjalan. Kudatangi sosok Umi dan duduk persis di sampingnya. Maaf Bi, tadi istirahat di kamar Bitin. Agak nggak enak badan. Masuk angin, Bi. Jadi minta tolong dipijat. Aku memberikan alasan yang sama seperti dikatakan kepada Umi barusan. Tak sengaja mataku menatap Mas Yazid. Kami saling bersitatap dan tak kusangka ada cahaya sedih di manik hitam miliknya. Mas, apa yang tengah kau pikirkan saat ini? Adakah kamu sedang bersedih hati? Atau malah sebaliknya? Ah, entahlah. Hanya dirimu dan Tuhan yang tahu. Mbak, bisa tolong bikinkan aku jus buah naga enggak? Ada kan buahnya di kulkas? Dinda tiba-tiba berucap dengan entengnya. Kuperhatikan wajah perempuan yang masih full make up meski tak lagi mengenakan kebaya dan segala atribut pesta di kepalanya. Mantan janda yang kini telah jadi istri kedua itu balik menatap dengan muka yang sengak. Hebat dia, baru beberapa jam menikah, sudah semakin lancang dan berani padaku. Ayo Mir, dibuatkan. Stok buah-buahan kita lengkap di kulkas. Sekalian bikinkan yang lain juga ya. Umi berkata dengan cukup nyaring. Padahal jarak kami hanya bersebelahan. Oh, cocok sekali mertua menantu ini. Kolaborasinya begitu pas dan mantap untuk menindas orang lain. Baik, cepat aku berdiri dari duduk dan meninggalkan meja makan yang telah penuh dengan hidangan tersebut. Saat aku pergi, terdengar ajakan dari Abi untuk mulai makan sambil menunggu jus datang. Wow, menyakitkan bukan? Ternyata aku dipanggil oleh Umi hanya untuk disuruh membuatkan jus. Sampai di dapur, aku mengeluarkan beberapa buah naga merah yang lumayan besar-besar ukurannya. Bitin yang tengah membantu dua orang perempuan muda yang diupah Umi untuk beres-beres selama pesta, langsung mendatangiku ke meja pantry. Loh, kok ke sini? Bukannya mau makan siang, Neng? Bitin terheran-heran. Aku menggeleng lemah. Disuruh bikin jus sama nyonya baru. Sontak pembantu tua itu menggelengkan kepala. Wajahnya ikut geram. Keterlaluan. Sakit hati ini. Terlebih kala melihat ekspresi Bitin yang tak terima. Dia saja begitu, apalagi aku yang disakiti oleh mereka. Di tengah kecewa dan lukanya batin ini, tiba-tiba aku teringat akan suatu hal. Kebiasaan Bitin yang sering sembelit dan beberapa kali mengkonsumsi obat pencahar demi melancarkan buang hajatnya. Bi, masihkah punya stok obat pelancar bab? Bisikku padanya. Bitin terlihat bingung awalnya. Namun, perempuan itu langsung mengerti kemana larinya arah pertanyaanku. Ada Neng. Masih satu strip isi 4. Sebentar, Bibi ambilkan di kamar dulu. Bergegas Bitin dengan daster lusuhnya untuk kembali ke kamar. Aku langsung tersenyum puas. Ternyata, lama-lama otakku jadi cemerlang juga. Dinda, selamat berbahagia ya atas pernikahan kalian. Semoga pesta resepsimu sore hingga malam nanti berjalan dengan sangat lancar serta meriah. Bersambung.